Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Apakah kamu? Dengan telinga tajam, rambut seputih salju, dan mata perak, dia benar-benar terlihat seperti hantu putih. Tapi, dari orang ini, kau bisa merasakan jejak dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tambah 1. Batuk. Monster mengatupkan giginya, dan dengan kasar mengibaskan kedua tangan Cheng Jinwoo. Kekuatan besar. Sebelum Cheng Jinwoo sempat menghela nafas monster yang terlepas dari tangannya, dia merasakan udara dingin mengembun di mulut monster itu. Pada saat ini, penampakan monster di depannya tumpang tindih dengan Raja Iblis Balan yang memuntahkan petir dari mulutnya dalam ingatannya. Cheng Jinwoo secara naluriah memindahkan bagian atas tubuhnya. Bang! Udara dingin yang keluar dari mulut monster itu melewati Xiaoyu sedikit, dan anggur mengalir ke dalam kehampaan. Saat itu melepaskan serangan magis yang sangat besar, Cheng Jinwoo menjaga jarak yang tepat darinya. Seong Jinwoo mengibaskan pecahan es di lengannya sambil menonton peri es tidak, tepatnya, itu adalah Raja Dingin. Orang ini tidak sederhana. Intuisi saya yang tajam memberitahu saya bahwa musuh di depan saya lebih kuat dari semua orang yang saya temui sejauh ini. Dan Kaisar Dingin juga kaget. Bagaimana kabarmu? Raja Dingin brutal buru-buru melihat bayangan Cheng Jinwoo, dan terkejut setelah melihat tentara yang tak terhitung jumlahnya tidur di dalam. Mengapa begitu banyak pasukan dikumpulkan dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk menghubungi kami? Seong Jinwoo tidak menjawabnya, jadi dia mengalihkan pandangannya ke mata Seong Jinwoo. Setelah itu, Kaisar Dingin parah mengeluarkan erangan pahit. Begitukah, kamu adalah variabel yang dia katakan? Apa yang dikatakannya? Cheng Jinwoo ingin tahu tentang apa yang dibicarakan monster itu, tetapi dia tidak punya energi untuk berbicara dengan monster itu. Pada saat kecerobohan, pedang musuh akan menyentuhmu. Selain itu, bilahnya tidak cukup tumpul untuk diabaikan. Lengan yang tadi membeku masih sedikit sakit. Setelah diam-diam melirik lengannya, Cheng Jinwoo memanggil belati Raja Iblis dari gudang. 1 di masing-masing tangan. Apakah dari Departemen Sihir? Itu berjuang untuk membebaskan dirinya sekarang. Mengingat ini, tampaknya dibandingkan dengan kekuatan sihir yang dimilikinya, kekuatan dan pertahanannya tampaknya rendah. Ini keberuntungan. Dari pengalaman melawan berbagai jenis monster, magic monster yang bisa dilawan dalam sekejap adalah yang paling mudah untuk dihadapi. 1 pukulan menentukan hasilnya. Jika Anda memiliki kekuatan sihir yang sama, akan lebih bermanfaat bagi Anda untuk menghindari kekuatan sihir tersebut. Musuh mungkin juga mengharapkan ini. Lagi pula, mereka jelas melihat permusuhan Cheng Jinwoo, tetapi mereka tidak dapat menyerang dengan mudah. Raja Dingin, yang telah berpikir mendalam dalam waktu singkat, akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Lupakan saja. Aku tidak datang hari ini untuk mempertaruhkan nyawaku. Apa? Cheng Jinwoo mengerutkan kening. Dia tidak berniat melepaskannya. Bagaimana dia bisa mengatakan lupakan saja? Orang ini memiliki banyak kekuatan sihir. Jika berhasil dikalahkan, itu pasti akan menjatuhkan poin pengalaman yang sangat tinggi. Mungkin akan ditingkatkan menjadi sekitar 10 level seperti saat King of Giants dikalahkan. Tunggu. Memikirkan hal ini, Cheng Jinwoo menyimpulkan identitas monster itu. Apakah orang ini? Dan pada saat ini, Raja Dingin parah menunjuk ke jendela gedung asosiasi yang rusak. Bukankah kamu datang ke sini untuk menyelamatkan manusia itu? Tepatnya, tentara semut yang dikirim ke presiden asosiasi yang mengirimkan sinyal bahaya, dan dia bergegas ke sini dengan cepat. Tatapan Cheng Jinwoo bergerak dengan ujung jari raja, di mana ujung jari menunjuk, ketua Gao Jianli jatuh di sana. Seluruh tubuh bermandikan darah, dan ketua asosiasi, yang kehilangan kesadaran dan pingsan dalam genangan darah, tampaknya berada dalam bahaya hidup. Memilih. Tombak es besar dan tajam muncul di tangan kiri raja yang dingin. Terus bertarung denganku, atau selamatkan dia. Setelah menyelesaikan pidatonya, Raja Dingin pahit melemparkan tombaknya ke arah Gao Jianli. Mata Cheng Jinwoo langsung melebar. Indranya sangat terkonsentrasi, dan waktu di sekitarnya perlahan melambat. Dalam pandangannya, tombak itu terbang sangat lambat, tetapi dengan arah yang sangat akurat, menuju kepala asosiasi. Kekuatan penguasa.
Dia mencoba memblokir tombak dengan tangan tak terlihat, tetapi digagalkan oleh sihirnya. Cheng Jinwu memelototi Raja Dingin. Raja Dingin sedang menunggu. Menunggu jawaban Cheng Jinwu. Cheng Jinwu mengepalkan bibir bawahnya. Dia melompat dan melemparkan dirinya ke tempat pemimpin asosiasi itu jatuh. Berdengung. Di jalur di mana Cheng Jinwu terbang, udara bergetar karena kekuatan yang kuat. Pada saat kritis, Cheng Jinwu menjauhkan pemimpin asosiasi dari jangkauan tombak. Patah. Tombak yang dimasukkan ke tanah mengeluarkan udara dingin, dan dalam sekejap mata, suhu di ruangan ketua turun tajam. Klik, klik, klik. Lantai ruangan ketua membeku menjadi es karena suhu yang sangat rendah. Sialan. Cheng Jinwu melompat lagi sambil memegang Go Gun RI. Meski marah dengan cara tercela ini, yang pertama dan terpenting adalah ketua Go Gun RI yang terluka. Setelah mengatur General Manager, Cheng Jinwu segera mengangkat matanya untuk mencari sosok musuh. Di jantung kota, tidak ada jalan keluar dari sekitarnya. Cheng Xiaoyu berpikir demikian di dalam hatinya, tetapi di matanya dia melihat bahwa musuh akan melompat ke pelabuhan teleportasi kecil. Sebelum dia sempat memikirkan mengapa ada pelabuhan teleportasi kecil, dia buru-buru memanggil belati Baruka dan melemparkannya dengan cepat. Melempar belati. Shua. Belati yang terbang dalam garis lurus mengenai lengan raja. Melihat belati tertancap di lengannya, Raja Dingin brutal memelototi Cheng Jinwu yang melemparkan belati itu. Setelah itu, Raja Dingin yang menggertakkan giginya menghilang ke portal bersama dengan belati. Cheng Jinwu awalnya ingin mengejar, tetapi por teleportasi yang semakin kecil membuatnya menghentikan ide ini. Kondisi ketua Gao Jianli tidak optimis. Erangan penuh rasa sakit. Melihat ketua Go Ganli yang melayang sampai mati, Cheng Jinwu menggigit bibir bawahnya dengan erat. Ini bukan masalah yang bisa dipecahkan oleh ramuan penyembuh. Jadi pada tahap ini, hanya ada satu. Cheng Jinwu berteriak keras. Lonceng. Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan aura familiar tiba-tiba datang dari kejauhan, dari apartemennya sendiri. Bang! Bel, yang melewati tembok yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di ruang ketua asosiasi dengan seluruh kekuatannya, berlutut di depan Cheng Jinwu. Apa perintahmu, tuanku? Setelah dengan hati-hati membaringkan Gao Jianli di tanah, Cheng Jinwu mundur selangkah. Itu hanya dukungan sementara untuk presiden. Darah dari tubuh presiden menutupi tubuh bagian atas Cheng Jinwu. Tetes, tetes. Melihat darah yang jatuh dari ujung jarinya, ekspresi Cheng Jinwu sangat suram. Tanpa kata-kata, Bel dapat memahami kehendak raja. Bel dengan cepat mendekati Gao Jianli, mengubah semua kekuatan sihir menjadi sihir penyembuhan, dan perlahan menyuntikkannya ke tubuh Gao Jianli. Nafas hangat segera menyelimuti tubuh Gao Jianli. Dengung-dengung. Namun meski perawatan sudah dilanjutkan, corak Gao Jianli masih belum membaik. Melihat sihir penyembuhan tidak bekerja, Bel menjadi bingung. Rajaku. Bel menunjukkan ketakutan di matanya, punggungnya menghadap Cheng Jinwu. Jadi Cheng Jinwu hanya bisa melihat punggungnya yang sedikit gemetar. Perawatanku tidak berhasil. Aku tidak bisa merawatnya. Apa? Seperti yang dikatakan Bel, tangan Bel yang sedang dirawat gemetaran. Cheng Jinwu juga bisa merasakan berapa banyak kekuatan sihir yang dikonsumsi Bel. Jika ini terus berlanjut, Bel akan pingsan. Setelah meminta Bel untuk menghentikan pengobatan, Cheng Jinwu duduk di samping Go Gun RI. Dia dengan hati-hati mengamati keadaan Gao Jianli. Meskipun Bel telah mencoba yang terbaik, napas Gao Jianli menjadi lebih lemah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.